dan menjadi salah satu juara di ajang Solana Hackathon di tahun 2021 kemarin. Kemudian konten juga dan solusi untuk provider IT company based in Indonesia ya kalau kita baca di sini. Dan pada setiap pembelian NFT apapun ya, itu akan mendapatkan kartu koleksi dengan fitur augmented reality ya. Nah, kita ngobrol sama Santi ah. Oh, nggak bisa guys. Yo, ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat kalian nongkrong membahas seputar cryptocurrency. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat khususnya di seputar project-project crypto. Oke, tidak lupa kami ingatkan kembali bahwa kami di sini bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah hasil riset kami sendiri ya. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kita ingin membahas salah satu proyek yang cukup keren juga ya, dimana proyek ini masih di sekitar game NFT. Dan yang membuat proyek ini unik adalah proyek ini pernah masuk dan menjadi salah satu juara dalam kategori game di Solana Hackathon tahun 2021 kemarin. Dan tidak kalah menarik juga ya bahwa ternyata proyek ini dikembangkan atau didevelop oleh salah satu developer dari Indonesia. Artinya ini bisa dibilang sebagai salah satu project anak negeri juga ya. Nah, seperti apa projectnya? Kita langsung saja menuju ke websitenya. Let's go. Oke, namanya adalah Iceberg Chain. Dan Iceberg Chain ini merupakan salah satu game juga ya dalam hal game NFT. Dan seperti yang saya bilang tadi di awal ya, ini merupakan project yang masuk dan menjadi salah satu juara di ajang Solana Hackathon di tahun 2021 kemarin. Dan proyek ini pun masuk dalam salah satu daftar di toko kripto Sembrani Blockchain Accelerator. Oke, kita lihat aja dulu ya. Kalau kita cek di sini di halaman blog dari solana.com ya, nanti kalian akan temuin di situ atau nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Jadi ini membuktikan ya kalau project dari Iceberg Chain ini menjadi salah satu juara dalam kategori track game. Kalau kita lihat di sini ya, seperti yang kalian lihat di sini, untuk pemenang pertama ini adalah Rushdown Revolt, kemudian pemenang kedua ada Portal, ketiga ini Iceberg Chain ya, kemudian keempat ini Step N, dan juga untuk kelima pemenangnya ini Titan Analytic ya. Dan untuk project yang akan kita bahas ini menduduki di peringkat ketiga Iceberg Chain. Dan untuk Stephen ini pernah masuk di Binance Launch Pool kalau tidak salah ya. Oke, jadi keren kan? Dan juga project dari Iceberg Chain ini masuk dalam salah satu project yang dikembangkan juga ya di TSBA atau toko kripto Sembrani Blockchain Acceleration. Nah, ini kalian bisa cek sendiri di sini. Dan di sini juga ada beberapa project-project yang masuk juga ya. Nanti kalian bisa cek sendiri untuk lebih lengkapnya jika ingin mengetahui tentang project-project yang masuk dalam TSBA ini ya. Dan mungkin informasi aja TSBA itu apa. Jadi TSBA itu adalah salah satu kerjasama ya dari toko kripto dan BRI Ventures, di mana mereka itu bertujuan untuk menghadirkan sebuah program intensif yang dirancang untuk memfasilitasi dan mendukung calon perusahaan blockchain untuk meningkatkan kapabilitasnya dan mendapatkan pendanaan dari investor serta mendukung perkembangan blockchain di Indonesia. Nanti informasi lebih jelasnya bisa kalian cek sendiri ya tentang TSBA ini. Nanti linknya akan saya kasih juga di deskripsi. Oke, kita kembali ke websitenya ya. Di sini apa sih Iceberg Chain ini ya? Jadi Iceberg Chain ini merupakan game role playing ya, atau bisa dibilang game berbasis RPG juga ya, yang diproduksi dan diterbitkan oleh Iceberg ya, yang didukung juga oleh Sang Nila. Dan ini adalah game pertama dalam franchise dari game Iceberg ini.
Game Iceberg Chain ini mengandung sinergi antara petualangan dan juga pertempuran arena. Dalam petualangan, pemain itu menjelajahi dunia Iceberg yang cepat dipandu oleh kisah epik menarik yang penuh dengan liku-liku di sini. Jadi nanti saat berada di arena pertempuran, maka pemain itu dapat bersaing satu sama lain dalam acara pertempuran dengan harapan bisa mendapatkan penghargaan atau reward dan juga pengakuan yang bagus di sini. Dan saat ini Iceberg Chain ini direncanakan untuk rilis penuh pada kuartal ketiga 2022 ya, kalau kita baca di sini. Dan ini adalah gambar dari preview gamenya. Oke, untuk karakternya di sini ada beberapa ya. Jadi pertama ada karakter dalam gamenya itu sendiri ya. Karakter yang bisa dimainkan, ada juga karakter nanti yang tidak bisa dimainkan, yaitu seperti karakter NPC ya, yang seperti kalian tahu ya, ada karakter-karakter yang karakter pembantu lah seperti itu. Dan ada juga nanti karakter monster juga kalau kita lihat di sini ya. Jadi di sini ada 3 karakter utama ya. Dan tentu saja nanti ketiganya ini merupakan NFT juga dan bisa diperjualbelikan di situ. Untuk fitur permainan sendiri ada dari segi adventure juga, kemudian arena dan aja guild. Untuk roadmap kalian bisa cek di sini ya. Ini ada 3 fase. Alpha fase ini untuk kuartal 4 2021 kemarin dan ini sudah selesai. Kemudian sekarang ada di fase beta ya. Dan kalau tidak salah untuk gamenya itu bisa kalian mainkan sekarang. Nanti kita akan coba ya. Caranya nanti gampang lah ya. Nanti akan saya contohkan. Kemudian untuk di fase ketiga ini khususnya untuk kuartal ketiga ya di 2022 ini untuk launching full gamenya secara penuh di sini. Nah ini adalah produce dan publish by Iceberg dan powered by Sangnila. Untuk informasi aja, Sangnila ini merupakan media interaktif ya dan juga teknologi, kemudian konten juga dan solusi untuk provider IT company based in Indonesia ya kalau kita baca di sini. Jadi bergerak dalam industri graphic design yang terdiri dari 11 sampai 50 karyawan. Nah, ini untuk alamat websitenya. Kalian bisa cek di sini. Nah, ini adalah websitenya. Dan nanti kalian bisa explore sendiri ya untuk lebih jauh informasi tentang sangnilaindonesia.com ini. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Oke, sekarang kita coba spill satu persatu dari beberapa menu di atas ini ya. Dari segi karakter di sini ada karakter yang playables ya. Kemudian ada karakter NPC, kemudian enemies dan juga boss. Untuk karakter playable di sini ada beberapa nama. Yang pertama untuk karakter yang bisa dimainkan di sini ada namanya Chris. Ya, ini adalah spesifikasinya. Nanti kalian bisa baca sendiri, baik skill dan juga quirks-nya. Kemudian ada Harley juga ya. Nanti kalian bisa baca sendiri di sini, baik skill dan yang lain-lain. Kemudian juga ada untuk karakter NPC. Nah, ini adalah karakter NPC-nya. Nah, ini adalah deskripsi dari karakternya ya. Ini ada Rachel Regenfall, ada Rudion Levenhouse, ada Sandy Singer, ada Gevaldi The Mercy 3. Nanti kalian bisa baca sendiri ya secara keseluruhan dan juga deskripsi dari setiap karakter NPC ini. Kemudian untuk karakter enemies, ini seperti yang kalian lihat ya, ini adalah penampakannya. Jadi ada beberapa juga ya, seperti ada Lobus. Nah, ini untuk deskripsi dari Lobus itu sendiri, strategi attack-nya bagaimana, kalian baca sendiri. Ada Skeleton Glock. Ini adalah tampilannya Skeleton Glock. Ada Skeleton Chainsaw. Nah, ini keren banget sih gambarnya nih. Ini gue suka ini. Dan ada juga Necro Pirate. Nah, ini keren juga. Nanti untuk deskripsinya kalian bisa baca sendiri ya di sini, oke? Kemudian untuk karakter terakhir ini ada boss ya. Bisa dibilang ini adalah lawan paling beratnya. Di sini namanya Hulk Joster ya. Ini adalah penampakan dari bosnya yang harus kita kalahkan di sini. Dan ini adalah beberapa deskripsi yang kalian harus tahu ya untuk gamenya. Oke, jadi Hulk Joster ini adalah bos dari para monster itu tadi. Kemudian untuk menu-menu dari explore di sini ada stories dan juga mitologisnya. Jadi cerita dari game di Iceberg Chain itu seperti apa nanti kalian bisa baca di sendiri ya. Di sini di stories dan mitologi. Kemudian lokal sini seperti kayak mapnya kayak gitu. Weapon sini adalah senjata-senjata yang digunakan. Kemudian gameplaynya nanti gimana caranya kita memainkan ya. Ada currency juga, armor, skill, crystal, item dan juga tips dan triknya juga ada. Ini adalah keterangan untuk story dan mitologisnya.
Kemudian untuk lokal di sini kita bisa cek ya, ini adalah tampilan dari mapnya nanti ya, kemungkinan seperti itu. Dan di sini sudah dijelaskan untuk tempat-tempatnya dengan kode huruf ABC ini ya. Ini huruf A apa, ini kan Warrior Den, ada Den at Nation, ini ada kode-kode dari hurufnya. Dan di sini cukup jelas ya. Nah, ini juga ada tempat yang namanya Legend ya. Jadi kemudian di sini nanti ada beberapa tempat ya yang akan bisa dimainkan. Nah, ini untuk Northern Mining Ground ini masih coming soon, kita tunggu aja nanti. Ada Deep Woods juga ya, ini juga masih coming soon. Kemudian untuk weaponnya atau senjata yang bisa kita pakai di sini ada beberapa juga ya. Di antaranya ada panahan ya atau bows, sword atau pedang ya. Ada staff juga ya. Tapi ini masih coming soon kalau kita cek ya, coming soon. Guns juga masih coming soon, kemudian kapak juga masih coming soon, toms juga masih coming soon. Jadi baru ada untuk pemanah atau bows ya, dan juga sword. Nah, di sini ada beberapa jenis seperti crossnet bow, ada juga square bow, winsong bow juga ya. Dan ini yang tadi. Jadi ada 3 ya untuk jenis dari panahan ini. Kemudian untuk sword atau pedang di sini ada square sword juga ya. Ada juga winden sword, ada corsair sword, ada juga fallen knight sword. Oke, jadi ini nanti ada keterangan di bawah, kalian baca sendiri untuk deskripsi dari senjata-senjata ini. Untuk yang lain kita tinggal tunggu aja untuk update dari gamenya ya. Untuk keterangan dari gameplaynya di sini masih coming soon, tapi nanti kita bisa mencobanya ya untuk versi betanya ya, dan nanti kita bisa ya sedikit ada gambaran lah tentang gamenya nanti seperti apa. Oke, nanti kita tunggu aja untuk gameplay lebih lengkapnya nanti. Kemudian untuk currency di sini ada beberapa seperti gold ya. Dan gold di sini akan digunakan sebagai mata uang dasar dalam game yang digunakan juga untuk membeli dan menjual item. Dan kalau kita baca di sini jumlahnya ini terbatas. Kemudian ada Iceberg Shard ya. Ini juga merupakan mata uang off-chain yang berfungsi sebagai hadiah untuk menyelesaikan aktivitas yang dikendalikan waktu dalam game. Dan Iceberg Shard ini dapat dibeli menggunakan token E1Z ya. Dan jumlah terbatas setiap hari ya, jumlahnya ini terbatas untuk Iceberg Shard ini, dan akan dikontrol oleh waktu dan dapat ditukar dengan koin E1Z atau E1Z coin ya. Kemudian untuk koin E1Z itu sendiri ini merupakan mata uang on-chain yang digunakan sebagai mata uang top up. Jadi jumlahnya itu terbatas, susun, dan dapat ditukar dengan cryptocurrency dan Iceberg Shard. Untuk keterangan armor di sini masih coming soon, jadi nanti seperti kayaknya skin kayak gitulah ya. Jadi baju-bajunya itu masih dalam pengembangan di sini. Kita tunggu aja nanti untuk update-nya. Untuk skill crystal di sini juga masih belum ya, masih coming soon. Untuk item juga masih coming soon, dan untuk tips dan tricks juga masih coming soon. Kemudian untuk NFT-nya di dalam game ini ya, kalau kita baca di sini, jadi NFT-nya ini agak berbeda dari game-game yang lain. Dan untuk NFT-nya ini hadir dengan utility dalam game ya, seperti item, musuhnya, kemudian senjatanya, NPC-nya, dan juga karakter yang dapat dimainkan. Jadi ada beberapa jenis untuk utility NFT-nya. Jadi ini keren ya. Dan pada setiap pembelian NFT apapun ya, itu akan mendapatkan kartu koleksi dengan fitur augmented reality ya. Nanti kita akan coba cek di Twitternya seperti apa sih augmented reality experience-nya di game ini. Kemudian untuk Stellar NFT, di sini NFT dengan level 2 ke atas akan memiliki subkategori khusus yang disebut Stellar NFT. Dan NFT ini hadir dengan visual dan fungsionalitas yang ditingkatkan. Oke, di sini untuk NFT kategorinya, jadi setiap NFT itu mempunyai kegunaannya sendiri-sendiri atau utility-nya sendiri-sendiri ya. Kalau kita lihat di sini dari kategori heroes, jadi karakter yang kita bisa mainkan di gamenya itu ya, ada hero Chris. Nah, di sini adalah deskripsi dari karakter Chris itu sendiri. Kemudian di sini juga mempunyai privilege-nya sendiri-sendiri ya, atau hak istimewa, seperti bisa unlock playable 5 Star Chris ya, unique skill dan traits, serta eksklusif karakter quest. Kemudian ada juga hero Harley ya di sini. Ini untuk deskripsinya, dan privilege-nya dia bisa unlock playable 5 bintang Harley ya, atau Star Harley. Kemudian unique skill dan trait serta eksklusif karakter quest. Kemudian untuk
NFT yang berupa NPC, jadi karakter yang tidak bisa kita mainkan ya, seperti Geovaldi The Mercy 3. Dia juga mempunyai privilege meskipun dia hanya sebagai karakter pembantu dalam game, tapi dia juga mempunyai utility juga ya, atau keistimewaan juga di sini. Seperti kita contoh ya, di Geovaldi The Mercy 3 ini bisa mendapatkan diskon 10% saat crafting ya. Kemudian untuk upgrading juga, serta untuk menempa peralatan atau forging equipment ya. Kemudian juga untuk increase upgrade rate-nya itu 10% ya. Dan akan lebih besar 5% untuk kategori stellar. Nah, ini keren banget. Kemudian juga untuk karakter Shanty Singer ini mempunyai keistimewaan 10% diskon untuk setiap pembelian, baik dalam hal item, cosmetic item, vending machine, dan akan lebih banyak lagi 5% untuk kategori stellar. Kemudian untuk karakter NPC Rudion Lowenhas ini mempunyai keistimewaan ya. Jadi bisa mendapatkan hadiah bonus sebanyak 15% untuk menyelesaikan tantangan di arena, dan akan bertambah 5% untuk kategori yang stellar, dan bisa mendapatkan 5% pendapatan global dari tiket acara arenanya. Untuk karakter Mary Singer mempunyai keistimewaan mendapatkan diskon 10% untuk biaya pasar, dan lebih 5% lagi untuk kategori stellar, dan dapatkan 5% untuk pendapatan global dari biaya pasar. Untuk karakter Rachel Regenfall di sini mendapatkan keistimewaan ya, hadiah ekstra untuk setiap misi yang diselesaikan dalam game, dan untuk yang NFT stellar ini akan mendapatkan loot sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini keren banget. Untuk Iceberg Store di sini masih belum bisa ya, ini masih coming soon, jadi kita tunggu aja. Jadi Iceberg Store ini bisa dibilang seperti marketplace NFT-nya di Iceberg Chain ini. Oke, jadi kita tunggu aja nanti. Kemudian untuk partnernya di sini cukup keren banget, seperti ada Alameda Research, ini merupakan venture capital yang besar ya. Ini keren banget nih. Kemudian ada juga AAG Ventures, ada Solar Eco Fund, ada Solana Insider, bahkan ada Sea Games Organization, ada Kernel Venture, dan masih banyak lagi seperti ada Crypto.com dan Huobi Venture juga. Nah, ini keren banget ya. Bahkan yang cukup menarik ya, di sini ada namanya Arnold Purnomo. Arnold Purnomo ini adalah, kalau sering dikenalnya di masyarakat itu namanya adalah Chef Arnold. Jadi di sini dia, kalau tadi saya baca ya, dia merupakan salah satu investor di project ini juga. Jadi keren banget kan? Bahkan di sini juga ada investor dari Solana Labs sendiri ya, namanya Tamar Mentesashvili, seperti kayaknya orang India dia ya. Ada Wenji, dia adalah co-founder dari Nyan Heroes. Jadi ada game juga yang namanya Nyan Heroes, dia adalah co-foundernya, dia juga invest di sini. Ada Jack T, dia adalah co-founder dari Avocado DAO. Ada juga Ivan Lam dan juga Ian Lam. Jadi dilihat dari segi investornya saja, ini sudah keren banget ya, yang melibatkan beberapa venture-venture besar ya. Artinya potensi di game ini besar banget ya, karena para investornya juga tidak akan membuang duitnya kan, pasti dia juga memikirkan tentang potensi dari investasi mereka itu sendiri. Nah, ini keren banget guys. Oke, sekarang kita mampir dulu di akun Twitternya di Iceberg Chain ya. Untuk followernya sudah ada 10.000 follower, jadi cukup banyak sih ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk informasi terbarunya, ini untuk whitelist giveaway. Nanti kalian bisa baca sendiri. Dan di sini yang cukup menarik juga ya, ini untuk update dari investor atau mungkin yang sudah bekerja sama dengan Iceberg Chain ini. Seperti ada juga toko kripto di sini juga sudah masuk. Kemudian ada juga ini kalau nggak salah WSPP ya, Wall Safe Pur kalau nggak salah, saya lupa. Ini juga project dari Indonesia juga. Ada juga Rock Capital, ada Good Games juga ya, ini udah masuk. Ada juga Play It Forward, ada juga Castle PC. Nah, ini keren banget. Jadi mulai banyak ya venture-venture ataupun produk-produk brand yang invest di project Iceberg Chain ini. Dan kemarin juga pada tanggal 20 Maret ya, sudah melakukan AMA atau Ask Me Anything dengan beberapa orang dari Iceberg Chain. Ini dilakukan di hari Minggu ya, Maret 21, 2022, jam 6 waktu Indonesia Barat atau jam 7 waktu Singapura. Nah, ini adalah penampakan dari AR NFT-nya. Jadi dengan kita mempunyai kartu yang kita beli saat kita membeli NFT-nya, maka kita juga bisa
menampilkan AR teknologinya ya. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi tampilan seperti itu untuk AR NFT-nya. Jadi keren banget kan? Ini adalah namanya AR cards. Nah, ini tampilan seperti ini. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai kayak pembuktian keaslian dari NFT yang kita miliki ya. Jadi dengan memiliki NFT kan kita mendapatkan kartunya. Maka kartunya ini tidak akan bisa dipalsu. Dan yang mungkin bisa memunculkan AR seperti ini adalah kartu asli dari Esper Chain itu sendiri. Jadi untuk dipalsu tuh sangat kecil banget ya. Oke, ini konsep yang keren banget. Oke, dan sekarang kita coba untuk memainkan game dari Esper Chain ini ya. Dan kami ingatkan kembali, ini versinya masih beta, jadi mungkin masih ada beberapa hal yang atau bug lah ya dari game ini karena masih dalam masa fase beta. Caranya cukup gampang, kalian tinggal klik aja tombol ini download now. Nanti kalian download dulu dan ukuran filenya cukup besar. Jadi kalian sediakan kuota yang cukup ya untuk mendownload gamenya ini. Dan untuk sementara informasi yang baru saya tahu untuk Esper Chain ini ya baru tersedia untuk versi PC-nya aja. Jadi untuk versi mobile itu belum ada informasi ya, baik untuk iOS ataupun untuk di Play Store. Nanti kita tunggu aja untuk informasi terbarunya. Kalian klik aja di sini, nanti akan dibawa ke halaman ini. Nah, di sini tadi saya sudah mencoba untuk download launcher yang pertama, tapi setelah saya download itu tidak bisa guys. Jadi kalian coba aja langsung untuk download launcher kedua. Nah, di sini saya sedang melakukan download ya. Kita tunggu aja, cukup lama sih. Dan kalau sudah selesai tinggal diklik aja launch ya. Kita tunggu untuk prosesnya. Oke, ini adalah tampilan awal dari gamenya. Nah, di sini kita harus bikin akun dulu ya. Jadi kita create account dulu. Masukin email, username, dan password terserah kalian. Kalau sudah tinggal klik register. Register complete. Kemudian balik lagi, kita keluar dulu, kita login manual. Nah, kita masukin kembali untuk username dan password yang sudah kita daftarin dan klik login. Nah, ini udah masuk, kita tinggal start game aja. Nah, ini adalah karakternya yang harus kita pilih di game ini. Ada Chris, ada Harley, ada Rayla juga, ada Firas. Dan ini untuk NFT-nya kita belum mempunyai kan ya. Oke, di sini kita pilih Chris saja ya. Nah, ini kita masuk ke gamenya. Ini adalah tampilan awal dari gamenya. Oke, di sini kita harus ngapain ya? Saya juga kurang tahu. Kita sama-sama belajar aja ya. Nah, di sini untuk jalannya itu menggunakan klik kanan. Nah, kita tentuin jalannya kemana. Nah, di sini caranya ya. Dan kita coba ikutin arahan dari mapnya ya. Kita coba menuju ke sini. Oh, kehalang. Nah, ini masuk ke Geovaldi Blacksmith. Oke, ini ada. Nah, di sini ada pilihan. Kita bisa membeli atau ngomong atau upgrade item atau selesai. Kita coba shop aja ya. Wooden training bow. Kita pilih wooden aja coba. Kita purchase. Nah, kayaknya gak cukup ya dananya. Jadi saya ingatkan kembali ya, kita di sini gamenya masih beta, jadi mungkin masih banyak bug ya. Jadi harap maklum. Oke, jadi intinya gamenya nanti penampakannya seperti ini dan ini cukup bagus sih dari segi grafik ya, keren. Dan kita bisa jalan-jalan juga di sini. Oke. Nah, kita ngobrol sama Santi oh nggak bisa guys. Oke, jadi intinya gamenya seperti ini ya. Karena ini masih dalam masa beta, jadi ya harap dimaklumi. Tapi setidaknya kita sudah ada gambaran dari game Esper Chain ini. Nanti untuk lebih lengkapnya di kuarter ketiga akan launching untuk versi full gamenya. Jadi kesimpulannya untuk game Esper Chain ini cukup menarik dan kita tunggu aja untuk update terbarunya. Dan kita tunggu juga untuk versi full dari gamenya di kuarter ketiga nanti. Dan menurut saya ini potensinya cukup bagus banget ya, dimana didukung oleh venture-venture besar ya, yang artinya ini mempunyai potensi yang besar di kemudian hari. Kalian juga bisa mencoba untuk versi betanya. Dan jika kalian ingin mendapatkan info terbaru dari project Esper Chain ini, kalian bisa follow semua media sosialnya. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kami ingatkan kembali ya, jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun itu juga, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian. Dan yang tidak kalah penting juga ya, untuk selalu menggunakan uang dingin untuk berinvestasi. Kami tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan kalian bisa share video ini jika kalian ingin teman-teman kalian mengetahui. Dan tentu saja klik the like button.
Terima kasih. Jangan lupa untuk berolahraga dan selalu berdoa, positive thinking, keep health dan keep cuan.